Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis ya. Di konten keempat hari ini saya ingin membahas satu isu yang sedang hangat ya, diberitakan di mana-mana. Ini pertama kali viral di media X ya, atau yang dulu kita kenal sebagai Twitter ya. Nah, Twitter pada hari ini memang diakui, atau media X pada hari ini memang diakui sebagai tempat para tokoh atau pejabat publik itu memberikan ya semacam saran, kritik ya, ataupun hal apapun, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah. Nah, ya hashtag ya yang viral dengan hashtag kabur aja dulu. Nah, ini kan salah satu reaksi dari beberapa warga negara Indonesia yang merasa ya, ini yang saya ikuti perkembangannya, yang merasa kecewa dengan kondisi ekonomi, sosial, politik, termasuk kebijakan pemerintah yang dianggap tidak lagi berpihak pada nasib rakyat ya, tidak pro rakyat. Di antaranya seperti itu. Dan sekarang, sampai dengan sekarang ini masih viral kemana-mana ya. Di video kali ini saya ingin memberikan semacam perspektif seperti apa ya, dari sisi sebelah mana gitu kan kita perlu melihat hal ini gitu ya. Artinya bagaimana sebaiknya respon yang diberikan terutama oleh pemerintah jika memang ini adalah kritik terhadap pemerintah gitu ya. Nah, dan hal-hal seperti apa yang perlu dilakukan gitu kan, supaya hal-hal seperti ini tidak terus membesar atau menjadi semacam fenomena gunung es ya, seperti itu. Oke, terlebih dahulu kita lihat dulu ya, beritanya saya ambil dari Tempo ya, dari Tempo. Nah, judulnya adalah beragam reaksi pemerintah. Nah, pada tagar kabur aja dulu ya. Oke, tantangan hingga jangan balik lagi. Nah, tagar kabur aja dulu tengah menjadi sorotan para warganet di media sosial. Pemerintah memberi tanggapan yang beragam. Nah, beragam ya. Seperti apa? Oke, kita lihat. Tempo.co Jakarta, tagar kabur aja dulu sedang menjadi sorotan para warganet di media sosial. Hal tersebut diduga bermula atas kekecewaan beberapa warga negara Indonesia atau WNI terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak peduli terhadap nasib rakyat. Salah satunya mengenai pemangkasan anggaran. Oke, jadi ya beberapa warga WNI ya, warga negara Indonesia itu membuat hashtag kabur aja dulu. Itu menurut pantauan Tempo ya, itu adalah atas tidak protes lah, kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap oleh mereka itu tidak peduli terhadap nasib rakyat. Dalam hal ini adalah pemangkasan anggaran ya, karena pemerintah memang menetapkan kebijakan akan memangkas anggaran ya pada kementerian dan lembaga, lebih kurang itu kan 306,7 ya kalau nggak salah, 306,7 triliun. Oke. Nah, itu jadi awal mulanya ya. Nah, ramainya tagar kabur aja dulu memantik reaksi berbagai kalangan, mulai dari jajaran menteri di Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rabakung Raka hingga kelompok legislatif. Lantas apa saja tanggapan pemerintah? Oke. Kenapa kemudian yang di-highlight, yang dimunculkan itulah tanggapan pemerintah? Karena tadi ya, mereka WNI, masyarakat yang membuat tagar ini kan kecewanya terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Maka kita ingin melihat seperti apa tanggapan pemerintah ya. Oke. Pertama ada Menaker ya, Menteri Tenaga Kerja Yasirli. Nah, ini tantangan bagi pemerintah. Oke. Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasirli mengungkapkan bahwa tren tagar kabur aja dulu merupakan bentuk aspirasi masyarakat. Dia menyebut hal tersebut sebagai tantangan bagi pemerintah. Jadi kabur aja dulu ini merupakan bentuk aspirasi masyarakat, dan ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah. Ini tantangan buat kami kalau memang itu adalah terkait dengan aspirasi mereka. Ayo pemerintah, create better jobs. Create better jobs ya. Jadi ciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Itu yang kemudian menjadi catatan kami, ujar Yasirli di Istana Kepresidenan Senin 17 Februari 2025 ya. Jadi bagi Menteri Ketenagakerjaan ini adalah tantangan ya. Bagaimana pemerintah harus create better jobs,
Jadi ciptakan lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja yang lebih baik. Ini menjadi catatan yang baik itu kata Menteri Tenaga Kerja. Dia menuturkan bahwa memang ada banyak peluang bekerja di luar negeri. Namun dia meyakini bahwa tujuan masyarakat ke negara lain untuk meningkatkan kemampuan. Kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri. Ya tidak masalah, kata Yasirli. Oke. Menteri ATR Nusron Wahid kurang cinta tanah air. Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Nusron Wahid mengatakan masyarakat yang mengikuti tren kabur aja dulu seolah menunjukkan kurangnya sikap patriotik terhadap tanah air. Nah, kalau ada tagar kabur aja dulu, itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ingin patriotik sejati, kalau memang ada masalah kita selesaikan bersama, kata Nusron setelah memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 17 Februari 2025. Nusron menuturkan bahwa kabur ke luar negeri bukan menjadi solusi bersama, karena menurutnya persoalan yang ada harus diselesaikan. Dia mengklaim bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, serta siap berdialog bila ada isu tertentu. Kalau kemudian hopeless, hilang harapan gitu, seakan-akan kabur aja dulu, itu menandakan ya mohon maaf, kurang cinta terhadap tanah air. Jadi kalau ada masalah ayo kita selesaikan. Masyarakat, pemerintah siap berdialog, ucap Nusron. Oke, Kementerian Kependudukan, tak ancam penurunan populasi. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, menyatakan fenomena kabur aja dulu tidak akan mengancam penurunan populasi. Sekretariat Kemendukbangga atau BKKBN Budi Setiono mengatakan tren tersebut sekadar luapan sesaat akibat ketidaktahuan warganet tentang prosedur panjang untuk menjadi penduduk tetap di luar negeri. Saya kira tidak sampai sejauh itu. Kecil kemungkinan untuk jadi ancaman penurunan populasi. Migrasi ke negara lain secara besar-besaran bukanlah suatu perkara mudah, karena hanya orang yang mempunyai kualifikasi tertentu yang dibutuhkan suatu negara untuk bisa mendaftar visa kunjungan atau menjadi permanen resident penduduk tetap di suatu negara, kata Budi ketika dihubungi melalui pesan pendek di Jakarta Senin 17 Februari 2025. Dia menegaskan pemerintah Prabowo Gibran sedang bekerja keras untuk menyesuaikan anggaran supaya program-program yang dijalankan dapat berjalan optimal, efektif, dan tepat sasaran kepada masyarakat khususnya generasi muda. Namun lanjut dia, masyarakat perlu melihat tren kabur aja dulu dari sisi positif, di mana generasi muda dan berbakat yang bekerja di luar negeri justru dapat meningkatkan devisa negara. Itu brain drain justru akan memperluas diaspora dan jejaring internasional yang tentu saja bisa bermanfaat bagi negara, ucap Budi. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya akan menanggapi fenomena kabur aja dulu sebagai masukan untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan dengan ketenagakerjaan supaya pengangguran berkurang. Menteri P2MI Karding terlebih dahulu meningkatkan keterampilan. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI Abdul Kadir Kardin sendiri justru mendorong peningkatan kapasitas pekerja migran Indonesia atau PMI atau Tenaga Kerja Indonesia TKI ketika merespon tren kabur aja dulu. Dia menganggap fenomena bekerja di luar negeri sebagai hal positif. Namun, dia menekankan tentang pentingnya bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan sebelum memilih merantau ke luar negeri. Dengan catatan masyarakat yang mempunyai keinginan bekerja ke luar negeri terlebih dahulu meningkatkan keterampilan dan kemampuannya, ujar Karding di Jakarta Senin 17 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara. Kepala PCO Hasan Hasbi, pemerintah tidak larang masyarakat merantau. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO Hasan Hasbi mengatakan pemerintah tidak melarang WNI yang ingin merantau ke luar negeri. Namun dia meminta masyarakat harus menaati seluruh prosedur yang berlaku di suatu negara, di negara tujuan. Harus taat prosedur supaya tidak jadi pendatang haram.
Kalau orang mau merantau tidak boleh dilarang, kata Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 17 Februari 2025. Dia menjelaskan bahwa merantau merupakan tindakan yang bagus. Dia pun mengingatkan supaya masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri harus memiliki kemampuan. Nah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, kalau perlu jangan balik lagi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer ya Gerungan mengaku tidak, Bung Noel ya panggilannya, tidak mempermasalahkan fenomena kabur aja dulu yang ramai di media sosial. Hashtag nggak apa-apalah, masa hashtag kami peduliin, ucap dia ketika ditemui di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Jakarta Senin 17 Februari 2025. Dia pun tidak terlalu banyak berkomentar mengenai tagar yang viral di berbagai kanal media sosial itu. Dia bahkan mempersilahkan WNI yang ingin pindah dari Indonesia. Nah, namun dia menghimbau agar masyarakat yang sudah meninggalkan wilayah negara Indonesia untuk tidak kembali lagi. Mau kabur aja lah, kalau perlu jangan balik lagi, ujar Immanuel ya. Oke, ini Sabto Yunus, M. Raihan Muzaki, Hendrik Saputro, dan Pedro Immanuel Girsang berkontribusi dalam penulisan artikel tersebut. Oke ya, apa yang kita bisa simak, apa yang kita bisa analisis, apa yang bisa kita simpulkan ya dari pernyataan di atas. Pertama begini ya, soal kabur aja dulu ini tadi seperti dideklarkan di awal bahwa fenomena hashtag kabur aja dulu yang sekarang ramai itu adalah bentuk kekecewaan beberapa pihak, dalam hal ini warga negara kita di Indonesia, yang tidak puas dengan sejumlah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seperti pemangkasan anggaran ya. Dalam pandangan mereka, pemerintah tidak peduli terhadap, mungkin bukan tidak peduli ya, tidak terlalu peduli terhadap nasib rakyatnya seperti itu, sehingga kebijakan-kebijakan yang muncul atau yang ada itu dirasa tidak begitu berpihak kepada masyarakat. Tidak masalah, itu adalah sebuah klaim yang terbukti atau tidak, nah bisa kita diskusikan. Nah, kemudian tadi beragam reaksi atau pandangan terutama dari jajaran menteri Kabinet Prabowo Gibran ini kan ya saya melihat ada yang positif, ada yang juga cukup emosional dan lain sebagainya ya. Contoh yang positif misalnya ketika dikatakan bahwa ini adalah tantangan bagi pemerintah, bagaimana kita harus meng-create better jobs. Nah, maka menurut saya itu adalah satu hal yang positif gitu kan. Artinya mereka ya memandang bahwa ya ini adalah satu bentuk ketidakpuasan pemerintah. Nah, bukan berarti malah ditanggapi juga secara emosional, tidak ya, tetapi harus ditanggapi dengan kepala dingin, itu dengan cara oh iya ini menjadi evaluasi bersama. Nah, termasuk yang menurut saya cukup tanda petik agak kasar ya menjawab adalah baik kalau Bung Noel misalnya ya yang mengatakan jangan usah balik lagi. Nah, itu seperti asal bicara saja gitu ya. Seperti asal bicara itu maksudnya ya tidak bermaksud benar-benar menjawab ini. Mungkin ya, mungkin saja yang bersangkutan memang tidak tahu, kemudian ditanya oleh wartawan ya asal jawab saja ya seperti itu untuk Bung Noel, karena saya baca dalam beberapa berita memang seperti itu gitu ya. Nah, sedangkan contoh yang menurut saya terlalu berlebihan juga gitu ya adalah soal tapi ini debatable ya, silahkan saja. Tapi menurut saya ketika misal pendapatnya Pak Nusron Wahid ketika mengatakan bahwa ya ini tidak patriotik, ini tidak nasionalisme, menurut saya terlalu jauh gitu ya. Ini adalah kabur aja dulu, itu kan bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah. Oke ya, artinya memang hopeless, harus diakui masyarakat itu udah kehilangan harapan karena setiap pemerintah yang berganti, barangkali saya mencoba mewakili pemikiran masyarakat, tetap saja hasilnya itu ya seperti itu, tidak terlalu begitu peduli ya, kebijakan-kebijakan yang diambil itu dirasakan tidak begitu peduli terhadap nasib rakyat gitu ya. Nah, maka menurut saya harusnya ketika ada tren kabur aja dulu harus disikapi dengan baik. Misalnya bukan soal patriotiknya ya, tapi harus coba diuji ya. Oh, ini menjadi catatan berat betapa masyarakat itu sudah agak apatis ya dengan kondisi pemerintah yang ada saat ini dengan kebijakannya gitu ya. Nah, ketika dituduh justru masyarakat kurang patriotik, menurut saya ini justru menyakiti masyarakat itu gitu ya. Nah, dan itu bukti bahwa justru mereka tidak siap berdialog, walaupun Pak Nusron mengatakan pemerintah siap berdialog, tapi bahasa-bahasa seperti itu terutama karena yang dilontarkan oleh pemerintah yang notabene tentu pemerintah itu
ya punya kapasitas, mereka lebih paham dibandingkan dengan masyarakat awam katakanlah. Nah itu narasi-narasinya harusnya lebih lembut ya, lebih soft. Saya rasa gitu ya, patriotik tidak patriotik itu bahasanya terlalu vulgar, terlalu kasar gitu ya menurut saya. Sehingga hal seperti itu tidak dikurangi. Nah, menurut saya respon yang seharusnya diberikan oleh pemerintah adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Yasirli ya, bahwa ini harus menjadi catatan bagi pemerintah ya. Pemerintah harus benar-benar melakukan evaluasi seperti apa. Dan ya kita perlu memang pada akhirnya, saya tahu bagaimana sulitnya mengambil kebijakan di ranah pemerintah ya, bagaimana sulitnya meranah kebijakan, dan belum tentu masyarakat itu protes. Itu ya memang masyarakat protes itu bisa jadi karena ketidaktahuan gitu. Maka di sana pemerintah dituntut untuk mampu berkomunikasi dalam bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh masyarakat, dalam bahasa yang singkat, tetapi pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah itu masuk atau sampai kepada masyarakat. Maka di dalam setiap kebijakan menurut saya penting sekali satu, mendahulukan wacana ya, bukan wacana, untuk melihat respon publik, kemudian juga ya terbuka dengan masukan-masukan gitu ya. Salurannya seperti apa saya tidak tahu, seperti apa pemerintah sejauh ini, bagaimana mereka mengakomodasi berbagai masukan dari masyarakat gitu ya. Apakah kan rata-rata muncul kebijakan, diprotes, reaksi, di demo dan seterusnya baru diubah gitu. Tidak ada istilahnya diwancanakan dulu, oh responnya positif baru dijalankan, oh responnya negatif kemudian tidak dijalankan, saya tidak tahu. Jadi catatannya menurut saya adalah partisipasi publik itu penting bagi pemerintah, sehingga pemerintah harus membuka selebar-lebarnya partisipasi publik. Adapun ketika nanti diterima atau ditolak, nah itu pun perlu penjelasan kepada publik gitu ya, supaya publik memahami seperti apa situasi dan kondisi yang ada ya. Oke, jadi itu ya soal tagar atau isu hashtag kabur aja dulu. Jadi bentuknya adalah kekecewaan dan direspons oleh pemerintah, dan saya harap ya tadi ragam responnya beragam ya. Saya kira soal beragam respon tidak menjadi masalah, hanya bahasanya lebih soft, kemudian lebih jadikan sebagai catatan, sebagai evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya di masa-masa selanjutnya ya. Oke, itu analisa saya mengenai hashtag kabur aja dulu ya. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dan terima kasih.